Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM J1A11942. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi klinik. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian klinik. Jadi, klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, di mana klinik dalam penyelenggaraan pelayanan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, klinik rawat jalan, yang kedua, klinik rawat inap. Jadi, sistem informasi dalam klinik kesehatan adalah sistem informasi yang berisikan data pasien, data obat, data transaksi, dan data rekam medis pasien. Kemudian, sistem informasi rekam medis rawat jalan adalah sistem informasi yang bertujuan mengelola data pasien yang berobat hingga pasien tersebut keluar dari rumah sakit ataupun klinik pada periode tertentu. Jadi, sistem informasi ini dirancang sesuai dengan prosedur. Tujuannya agar mencegah terjadinya sebuah kesalahan dalam pengolahan data. Bismillah, perkenalkan nama saya Nurhaliza dengan NIM J1A1181034. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Sistem informasi pelayanan pasien dirancang bertujuan untuk membangun sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga memudahkan pihak klinik kesehatan mengolah data pasien, obat, transaksi, rekam medis, tindakan medis pasien, hingga pembuatan laporan atau percetakan laporan. Dengan menggunakan SIM klinik, layanan yang diberikan telah terintegrasi sehingga pekerjaan dan pelayanan kepada pasien lebih efektif dan efisien. SIM klinik sangat berkontribusi terhadap pengelolaan bisnis kesehatan di era digital dan mampu menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis ke tahap yang lebih lanjut. TrustMedis adalah contoh salah satu aplikasi kesehatan online di Indonesia menyediakan layanan sistem informasi manajemen klinik berbasis cloud yang memungkinkan kita beroperasi secara instan melalui gadget yang kita gunakan setiap hari, seperti smartphone, tablet, maupun komputer. TrustMedis menghadirkan fitur pendaftaran pasien dengan berbagai cara, pendaftaran online lewat web atau Android, pendaftaran lewat telepon, atau datang langsung. Semuanya tercatat dan terjadwal dengan baik sehingga mudah dimonitor dalam SIM klinik atau aplikasi klinik TrustMedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Fitriani dengan NIM J1A1181038. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat TrustMedis. Yang pertama yaitu mudah monitoring keuangan. TrustMedis memberikan fitur pencatatan keuangan yang lengkap dengan standar akuntansi modern. Pasien bisa membayar dengan cash, kredit, atau debit. Bahkan terdapat notifikasi pasien yang masih hutang. Yang kedua yaitu rekam medis elektronik. TrustMedis memberikan fitur untuk mencatat semua data rekam medis pasien, sehingga akan sangat berguna untuk peningkatan layanan kepada pasien. Yang ketiga yaitu laporan real time dan bisa diakses di mana aja. TrustMedis menyediakan laporan yang lengkap terkait medis maupun keuangan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Laporan ke Dinkes pun menjadi mudah karena sudah sesuai peraturan Kemenkes. Yang keempat yaitu tidak perlu install. Dengan cukup login di server, maka semua modul bisa dinikmati. Dengan keamanan setara bank dan semua data akan bisa diambil kapanpun. Yang kelima yaitu bisa multi tarif.
yaitu bisa menentukan tarif tindakan dan pelayanan berasuransi atau penjamin pembayaran pasien, sehingga tidak perlu pusing untuk monitoring pendapatan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dengan NIM J1A118159. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan SIK pada klinik. Sebagai unit pelayanan kesehatan, keberadaan sistem informasi kesehatan di klinik menjadi sangat penting karena pelaksanaan SIK yang profesional akan dapat mempermudah akses data dan informasi di tingkat internal klinik maupun pasien, sehingga akan adanya kolerasi antara sistem yang sedang berjalan dengan kegiatan pelayanan kesehatan di klinik. Tujuan lainnya yaitu dengan adanya SIK pada klinik maka dapat membantu dalam mengumpulkan, menyimpan, dan juga memproses data untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu klinik dalam melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Nama saya Dian Lestari dengan NIM J1A118068. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat SIK di klinik. Jadi, sistem informasi kesehatan di klinik itu bermanfaat dalam hal pertama, membantu memudahkan pasien. Yang kedua, waktu tunggu pasien yang menjadi lebih singkat. Ketiga, memudahkan untuk tenaga medis dalam menolong pasien. Yang keempat, membantu dalam penyimpanan serta perawatan data yang lebih mudah. Dan terakhir, alur kerja yang lebih sederhana. Jadi dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen itu akan menghasilkan informasi yang menyediakan informasi yang cukup baik bagi pihak manajemen klinik dalam melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengontrol aktivitas kegiatan pelayanan pada klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti, NIM J1A11824 dari kelas GB angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output sistem informasi kesehatan di klinik. Output merupakan hasil yang menjadi tujuan awal dalam merancang bangun aplikasi rekam medis. Keluaran yang dihasilkan dapat digunakan untuk proses selanjutnya maupun digunakan untuk melihat perkembangan klinik bagi manajemen klinik. Output yang dihasilkan oleh proses transaksi yang ada itu yang pertama, data pasien terdaftar merupakan data dari pasien yang sudah tersimpan atau sudah pernah berobat. Di dalamnya terdapat ID pasien yang dapat mempercepat pencarian histori saat pasien akan berobat lagi. Yang kedua, kartu pasien merupakan output dari registrasi berupa cetakan pada kertas. Kartu ini harus dibawa saat akan berobat pada klinik. Yang ketiga, rekam medis merupakan riwayat dari pasien yang dihasilkan melalui pemeriksaan oleh dokter. Terdapat segala hasil diagnosa penyakit, tindakan medis, dan pengobatan sesuai poli yang dipilih pasien. Yang keempat, laporan merupakan output yang dihasilkan dari proses transaksi pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan laporan internal hanya digunakan oleh pihak klinik.